firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Tolong hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di bawah kayu salib karena kain mohon semua ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terus sekalian, mari kita ambil Alkitab kita, bangkit berdiri. Kita akan membaca sekali lagi bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Saya akan membaca ayat ke-13, saudara-saudari ayat ke-14, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah, benar dalam hatinya, dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Terus kalian, ada sebuah foto saya mau menjelaskan kepada saudara, dan saya ingin saudara menebak siapa orang ini. Siapa orang ini kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Waktu saya tayangkan di gereja saya, mereka bilang Raden Saleh. Ingat tidak Raden Saleh? Orang Indonesia harus ingat dong. Ya. Itu pelukis yang terkenal. Salah. Orang ini adalah gambar politik sekali. Dia adalah Mahatma Gandhi. Ya. Oh, Mahatma Gandhi. Nah, satu hari ada seorang misioneri datang kepada Mahatma Gandhi. Dia mengatakan, apakah yang menjadi penghalang terbesar pertumbuhan Kristen di India? Lalu Mahatma Gandhi dia berkata, Kristen. Yang paling menghambat pertumbuhan kekristenan di India adalah orang Kristen. Apa sebabnya saudara sekalian? Karena dia mempunyai pengalaman ketika dia berada di Afrika Selatan ketika masih muda. Dia ingin masuk ke satu gereja, ya. Dan kita tahu pada waktu itu di Afrika Selatan apartheidnya masih kuat sekali. Lalu dia dilarang masuk ke gereja tersebut. Pengalaman itu berkesan sekali. Nah, sekalipun Mahatma Gandhi adalah pengagum daripada khotbah di Bukit Tuhan Yesus, Matius 5 sampai dengan 7. Kata orang ketika dia ditembak mati, di saku celananya ditemukan khotbah di bukit, Matius 5 sampai dengan 7. Dia pengagum ajaran Yesus, tetapi karena dia melihat kehidupan orang Kristen, maka dia mengatakan penghambat yang utama adalah orang Kristen sendiri. Nah, saudara sekalian, mengapa? Karena kita lupa akan ajaran Yesus yang terdapat di dalam Injil Matius, yaitu menjadi garam dunia. Yesus berkata, engkau adalah garam dunia. Apa gunanya garam itu jika dia menjadi tawar dan tidak asin lagi? Saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu menjadi garam? Yang pertama, kita dipilih untuk menjadi garam. Nah, kita semua tahu bagaimana membuat garam kalau di Indonesia, ya. Siapa di sini asal dari Pulau Madura, ada tidak? Surabaya pasti banyak lah, Madura tidak ada ya. Madura terkenal sebagai Pulau Garam. Nah, kita tahu bagaimana membuat garam itu. Garam dibuat sebahagian air laut disisihkan, lalu dimasukkan ke dalam tambak. Jadi bukan semua air laut, sebagian air laut diambil, lalu ditambak, lalu dijemur, lalu kering, lalu menjadi garam. Itulah saudara dan saya. Dari sebagian penduduk dunia ini, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam dunia ini. Jadi kita bersyukur bahwa kita dipilih untuk menjadi garam. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat ke-16, dia berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada. Di sini memberitahu kepada kita, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan Yesus supaya kita pergi mengeluarkan buah, supaya berbuah di dalam penghidupan kita. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, di situ dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini pernyataan daripada Paulus. Dan ayat ini saya kutip, saya gunakan ketika saya ditabis menjadi pendeta. Ya. Paulus dia berkata, karena kasih karunia Allah aku menjadi sebagaimana aku ada sekarang, dan aku bekerja lebih keras. Tanggal 31 Juli yang lalu saya kolaps di rumah sakit, pendarahan dan hampir mati. Ya, karena tekanan darah ditemukan hanya 80/50. Kalau saya mati tidak ketemu saudara hari ini. Jadi hari ini yang ketemu saudara, sungguh-sungguh saya bukan roh saya, tapi orangnya. Kalau bagaimana saudara sekalian? Ya. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, lalu orang-orang mengatakan, ya Pak Bob, jangan terlalu capek. Karena mereka tahu saya itu kalau di rumah, ya, saya lihat di kebun belakang itu pohon anggur yang kecil-kecil, buah saya potong semuanya, ya. Saya angkat, buang di tong sampah, 2 tong sampah, ya. Ke gudang saya lihat, ke garasi saya lihat, barang-barang yang terbereskan semuanya, ya. Barang-barang istri yang tidak diperlukan punya saya tidak beritahu dia, saya pulang diam-diam buang saja semuanya. Kalau diberitahu pasti dia bilang apa? Jangan dibuang, ya. Dipakai pun tidak, dibuang pun saya. Dan di rumah pokoknya saya bereskan semuanya. Jadi memang, nah saudara sekalian, tapi kita jangan hanya rajin bikin bersih garasi, ya, tapi rajin menjadi garam. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi garam. Untuk apa? Nah, ibu-ibu sini banyak yang suka beli garam, betul tidak? Ya. Nah, saudara sekalian, tidak ada ibu yang beli garam lalu dia simpan di lemari kaca di depan. Lalu kalau tamu-tamunya datang, banyak benar garammu deh. Tidak ada, saudara sekalian. Semua orang beli garam untuk digunakan. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Harus bekerja, harus berguna, harus dimanfaatkan. Nah, saudara sekalian, kita menjadi garam, ya, adalah panggilan kita. Mengapa kita harus menjadi garam? Paling sedikit ada 2 alasan yang Tuhan berikan di sini. Yang pertama, karena kita orang Kristen di dalam dunia ini sejak abad pertama sampai sekarang mengalami penganiayaan. Ya. Yesus berkata begini dalam pasal 5 ayat 10 dan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika oleh kamu aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dialami nabi-nabi yang sebelum kamu. Memberitahukan kepada kita bahwa karena dunia ini menganiaya orang Kristen, kita menjadi garam. Kalau saudara mengatakan di Amerika sih tidak enak-enak saja. Terus kalian, kemarin saya baru mendengarkan kesaksian seorang ibu. Dia berkata kepada anaknya yang ada di sini, dia mengatakan, kamu sekarang ada anak 1, jangan tambah anak dulu, jangan punya anak yang banyak di Amerika. Lalu ditanya, mengapa mami? Dia bilang, karena Amerika ini susah sekali jadi orang Kristen. Kamu harus kirim anakmu ke sekolah Kristen. Karena kalau kamu kirim ke sekolah publik, di sekolah pabrik itu dilarang berdoa, dilarang baca Alkitab, ya. Saudara, jangan Anda merasa bahwa Amerika negara bebas.
Ada seorang anggota gereja saya, dia bekerja sebagai nurse di convalescent di rumah orang tua. Dia seorang Kristen yang baik. Dia adalah koordinator persekutuan doa di gereja kami. Kalau dia melihat di rumah tua-tua itu ada nenek-nenek yang sudah sakit, yang nafasnya satu-satu begitu, dia beban sekali untuk kabarkan Injil. Dan dia ingat di Amerika dilarang untuk kabarkan Injil. Kabarkan Injil saja dilarang juga. Ajak orang ke Las Vegas tidak dilarang di sini, betul tidak? Ya. Tapi ajak orang masuk ke